Makanya kenapa idealnya adalah kalau ketika kita memutuskan apapun, biar otak kita lebih waras adalah sebenarnya jangan memutuskan dalam kondisi lagi marah. Emosinya tinggi. Jangan kita memutuskan sesuatu dalam kondisi yang lagi nggak oke. Lebih baik biarkan dulu beberapa hari, tunggu dulu beberapa hari, karena otaknya akan lebih waras. Ya. Saat lebih waras nanti berpikirnya berbeda. Jadi kenapa orang langsung berpikir negatif? Karena defense mechanism amigdala akan langsung bekerja saat itu juga tanpa dia mikir lagi. Dan pada saat itu membutuhkan waktu yang sedemikian, maka dia tetap jadi terkontrol. Jadi prosesnya, bagaimana caranya supaya kita nggak langsung naik pitam? Jangan bikin drama. ...81 tahun Indonesia merdeka, tapi apakah kita benar-benar merdeka dari pikiran negatif kita? Kita tanya dengan Coach Arief. Halo Coach. Hai. Ya, 81 tahun Indonesia sudah merdeka, tapi kayaknya kita masih sering banget dijajah sama hal-hal negatif yang ada di pikiran kita. Dari sudut pandang NLP, kira-kira kenapa tuh Coach? Kenapanya dulu deh. Jadi paling gampang gini deh, bahwa manusia itu ada yang namanya defense mechanism. Yes. Defense mechanism itu ada 3 bagian di dalam otak manusia. Defense mechanism itu ada satu ada fight, kedua ada flight, ketiga ada freeze gitu ya. Jadi kalau defense mechanism itu adalah proses gimana pertahanan hidup manusia. Yang paling gampang, saya kasih contoh dulu paling gampang. Ini bahkan lucunya defense mechanism ini berlaku bukan hanya untuk otak, tapi berlaku untuk tubuh. Ini sampai sedemikian canggihnya gitu loh. Jadi Tuhan tuh udah menciptakan manusia secanggih itu gitu loh, defense mechanism itu. Jadi kita ambil contoh yang paling gampang. Khususnya buat orang yang misalnya dia mau menurunkan berat badan. Itu kalau dia kondisi berat badannya dia menurunkannya secara perlahan, tubuh tidak akan ada keluar defense mechanism. Tapi kalau terlalu cepat, tubuh akan bereaksi muncul yang ada namanya kortisol dan adrenalin. Yang lucunya kortisol adrenalin itu menahan lemak-lemak dalam tubuh untuk tidak dipletit, tidak habis dalam waktu cepat. Hormon stres itu. Hormon stres. Dan itu yang menyebabkan kenapa visceral fat tubuh manusia tidak langsung begitu saja turun. Dia baru akan turun begitu dia tahu tubuh kita dalam kondisi yang tidak stres. Dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidur cukup itu cara satunya. Kalau tidurnya kurang, dia mau turun visceral fat, kondisi istirahatnya kurang, makannya nggak benar, maka lemak berusaha bertahan. Pertanyaan menarik. Kenapa lemak bertahan? Karena dia punya defense mechanism, takut tubuhnya mati. Fear. Begitu juga dengan pikiran manusia, karena otak kita ada amigdala, yang dimana amigdala itu fungsinya memang cuma hanya ketika ada kejadian tertentu, dia akan memunculkan 3 reaksi tadi. Fight artinya dia melawan. Begitu ada kejadian tertentu, begitu ada orang yang misalnya ngata-ngatain, dia akan keluar fight-nya. Dan kebetulan pada saat video ini lagi dibuat kan lagi rame tuh cerita kisah tentang seseorang yang katanya di tempat parkir itu yang di tempat parkir yang jadi Hulk. lagi menjadi Hulk dan sebagainya. Dan itu kenapa lagi rame? Karena kalau kita lihat kondisinya, dia karena diserang sedemikian banyak orang, karena merasa dipermalukan sedemikian banyak, maka defense mekanismenya akan keluar. Itu si amigdala itu yang bekerja. Amigdala itu bekerja. Karena amigdala bekerja, dia bilang, saya nggak masalah parkirnya. Yang saya masalah adalah istrinya. Siapa yang marahin istri saya? Istrinya kemudian mengkonfirmasi di belakangnya kan. Mengkonfirmasi. Enggak, saya nggak marahin, saya cuma menegur. Tapi buat orang kan kata menegur itu kan bisa juga artinya marah gitu loh. Dan si wanita ini bereaksi. Ketika bereaksi, pria ini makin menjadi-jadi. Karena apa? Yang muncul adalah fight mekanisme yang muncul. Nah, pada saat momen yang sama, ini juga baru ada kejadian di Singapura. Yang mana tuh? Nah, yang Singapura ada yang menarik nih. Ada kakek-kakek. Jadi ada seorang istri lagi makan di salah satu restoran, ya. Kemudian dia bersama anak kecil. Kemudian kakek itu lewat, kakek itu yang punya kedai lagi lewat, dia menegur menyapa si wanita yang lagi makan, ya kan? Kemudian dia megang kepala anak kecil itu. Pada saat megang kepala anak kecil itu, kelihatannya istrinya bereaksi. Intinya nggak boleh sentuh, bereaksi, nggak boleh sentuh. Suaminya datang, suaminya kayaknya marah.
dan mendorong si kakek itu. Kebetulan kakinya memang ada problem. Karena dari jalannya aja sudah kelihatan. Jadi kakek itu jatuh dan sempat rame peristiwanya. Ternyata di Singapura. Sampai akhirnya si kakek itu udah dibawa ke dokter dan sebagainya. Singkat cerita, memang saya lihat bahwa cowok itu akhirnya minta maaf. Ya, kesalahpahaman kan. Kesalahpahaman. Itu ujungnya. Nah, ini jadi menarik ya. Saya nggak mau ngebahas tentang itu. Tapi intinya bahwa kejadian itu juga hampir kejadian sama istri saya. Kenapa? Karena waktu itu istri saya juga sama di sebuah restoran. Kita lagi makan, all you can eat, dan restoran yang bukan murah, all you can eat juga harganya cukup mahal. Waktu itu ada seorang anak kecil. Istri saya suka banget dengan anak kecil. Dan kebetulan ada ibunya dan ada neneknya. Ibunya lagi pergi ngapain, ngambil atau makanan tertentu. Istri saya senyum ke anak itu dan kayak megang gitu ya di tangannya atau apa saya lupa. Neneknya baik-baik aja. Tapi begitu ibunya balik, marah lu. Tapi tidak nyerang langsung istri, tapi mukanya langsung berubah, jutek dan kayaknya negur ibunya. Kenapa sampai dibiarkan nyentuh? Yang masalahnya gimana gua nggak denger, orang dia duduk di sebelah gua. Gitu kan. Terus kenceng-kenceng lagi ngomongnya. Ya nggak ngomong kenceng-kenceng, tapi kelihatan kan muka tidak sukanya dan sebagainya. Saya bilang, Mam dia nggak suka, katanya saya bodo amat lah. Gitu kan. Tapi intinya ibunya dia, neneknya itu bilang, nggak apa-apa, karena kan namanya, kan biasa ya kalau buat nenek-nenek itu kan. Tapi buat anak itu nggak. Ternyata kalau menurut saya di zaman ini, memang masalah itu jadi matters gitu loh. Yang sekarang jadi matters. Tapi kita nggak bahas masalah itu. Ya walaupun katanya overprotective yang berlebihan ya. Mungkin juga gara-gara COVID, kita juga nggak tahu. Mungkin bisa jadi ya. Tapi maksud saya, yang terjadi sama bapak yang ngedorong itu adalah defense mekanisme. Apalagi dia mendengar suara teriakan istrinya yang membuat, karena itu kan CCTV yang tidak kelihatan, kecuali yang si cowok yang menjadi Hulk itu kan. Jadi maksud saya, defense mekanismenya yang muncul adalah ya nyerang. Respon spontan gitu loh. Nah kalau itu nggak dilatih, yang jadi problem apa? Setiap ada kejadian dia akan nyerang. Jadi kita bisa mengerti satu hal, kalau kita bilang tentang bela diri. Orang-orang belajar bela diri sebenarnya yang diatur adalah refleksnya. Ketika ada kejadian, itu tidak langsung bereaksi. Kalau kita lihat dengan pria yang itu, yang menjadi berubah kata dia lebih bicaranya jadi Hulk, itu pun juga tidak langsung marah loh. Jadi ada proses. Ada debatnya ya? Ada debatnya, tapi debatnya kayak agak ngeheng. Dan itu juga hampir terjadi kayak di Singapura. Kalau perhatikan, pria itu juga tidak langsung bereaksi. Kayak dia datang, bengong. Karena dia nggak tahu sebelumnya terjadi tidak tahu apa. Pokoknya yang penting dia action dulu gitu loh. Mungkin teriakan istrinya mungkin lebih kencang, nggak tahu gitu langsung dia action. Sebab kita tahu bahwa manusia itu ada proses di otak itu kurang lebih sekitar hampir 6 detik. 6 detik? 6 detik prosesnya. Kalau 6 detik itu tidak diatur, maka yang muncul ada reaksinya, defense mekanismenya adalah menyerang. Ya masih bagus kalau flight, ya menghindar ya daripada ribut gitu kan. Atau freeze ya. Atau freeze, dia bengong, diem. Gitu ya, walaupun kalau freeze pulang pasti istrinya tuh kan ngomong kamu tidur di luar, pasti itu kan pikirannya gitu. Yang pria itu juga saya yakin juga tidurnya di luar, itu pasti kan kejadiannya kan gitu. Segarang-garangnya tetap lebih serem istrinya kan. Makanya si suami daripada dia resiko di rumah nanti berantem, mendingan dia marah dulu gitu kan. Sama-sama berantem ya ujungnya. Sama-sama berantem, bedanya ada, kan gua ngebelain lu gitu loh ya. Nanti mungkin istrinya akan ngomong, siapa yang nyuruh belain gua, ntar pasti gitu ya, nggak usah dibahas. Oke. Yang terjadi makanya paling baik adalah 6 detik, what should we do ketika ada kejadian tertentu. Nah itulah yang dilatih di dalam konsep di NLP atau di emotional intelligence, gimana how to handle our emotion sebelum itu langsung meledak. Karena sekarang netizen gitu ya, atau kita semua gampang banget. Kita terkait tadi tema kita, apalagi gitu ya, tanpa dilatih. Betul ya. Dengan tema kita gitu ya, berita negatif itu seakan tuh muncul kayak tsunami gitu ya saat ini ya. Satu belum habis, masih mau menuju naik, udah muncul lagi yang baru gitu ya. Kayak bencana alam datang, ada cerita orang begitu dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah gini, Coach. Bagaimana kita melatih 6 detiknya itu? Makanya kalau kita bicara kenapa harus belajar NLP, salah satunya adalah kita menjadi manusia yang bukan langsung merespon, tapi manusia yang paling nggak dalam proses itu dalam waktu 6 detik, kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Can we imagine kalau kita misalkan seorang suami istri, kemudian ada kejadian itu, dan si suami begitu merespon tertentu dan langsung ngamuk dan mukul pasangannya, itu kan karena kebodohan kita tidak mempelajari 6 detik tadi. Betul. Dan begitu juga ketika kita ada kejadian tertentu di kantor, kita nggak memproses dulu 6 detik, langsung action. Nah, saya mungkin menceritakan satu hal dulu sebelum saya masuk jauh lebih dalam tentang melatih.
Saya tadi pagi kebetulan lagi mempelajari tentang kitab Taurat. Ternyata di kitab Taurat itu ada satu cerita yang menarik. Jadi kalau misalkan seseorang perang, di perang tersebut kan dia masuk ke satu kota. Ketika masuk ke satu kota, dia melihat ada wanita cantik. Wanita itu tidak boleh langsung digauli, karena itu dianggap melanggar. Oke. Oke, melanggar Taurat. Yang kedua, wanita tersebut diizinkan untuk kurang lebih saya lupa 30 hari atau berapa hari gitu ya, untuk dia berkabung dulu untuk keluarganya. Kalau keluarga mati. Kalau keluarga mati karena diasumsikan perang. Iya. Jadi lu boleh grieving dulu lah 30 hari. Ini yang menarik. Yang ketiga, ini yang saya juga kaget. Wanita itu harus menggunduli rambutnya. Di periode 30 hari itu. Di periode 30 hari. Menggunduli rambutnya dan membiarkan kukunya panjang. Lu bisa bayangin nggak? Wanita, Rambutnya gundul, rambutnya gundul, kukunya panjang. kukunya panjang. 30 hari. Iya. Diharapkan ilfil kan? Iya. Itu maksudnya. Oke. Nangkap nggak maksud saya? Iya. Oke. Yang artinya mungkin pada saat perang dan cewek cakep langsung bilang, ih boleh nih gue jadiin istri gue, Iya. ih boleh nih gue gaulin gitu kan. Ya boleh lo kawinin, Tapi tunggu. tapi lo nggak boleh jadiin budak. Lu nggak boleh cuma hanya tidurin, abis itu lu buang begitu aja, nggak boleh. Itu harus jadi istri lu. Tapi lakukan ritual itu dulu. Ternyata saya baru tahu bahwa begitu saya baca cerita itu, saya baru tahu bahwa 30 hari itu sebenarnya membuat orang, lo bener nggak cinta atau lu Berpikir jangan ulang, cuma ya. nanya nafsu belaka. Ada waktu untuk berpikir. Ada waktu untuk berpikir. Nah, balik lagi. Rupanya otak manusia, kalau ada kejadian tertentu, suka langsung berpikirnya adalah reaksinya tadi, fight, flight, dan freeze. Iya. Dia tidak ada proses di mana ada kesadaran dulu. Yang membuat orang suka berantem, suka membuat orang ribut atau apapun, karena tidak ada proses di mana dia punya waktu untuk berpikir sejenak. Padahal hanya 6 detik yang dibutuhkan. Hanya 6 detik. 6 detik dalam konteks itu. Iya. Tapi dalam konteks kalau ada emosi tertentu marah, itu akan bertahan kurang lebih sekitar 90 detik. Atau paling lama adalah 3 menit. Oke. Masih make sense. Makanya kenapa idealnya adalah kalau ketika kita memutuskan apapun, biar otak kita lebih waras adalah sebenarnya jangan memutuskan dalam kondisi lagi marah. Emosinya tinggi. Jangan kita memutuskan sesuatu dalam kondisi yang lagi nggak oke. Lebih baik biarkan dulu beberapa hari, tunggu dulu beberapa hari, karena otaknya akan lebih waras. Iya. Saat lebih waras nanti berpikirnya berbeda. Jadi kenapa orang langsung berpikir negatif? Karena defense mechanism amigdala akan langsung bekerja saat itu juga tanpa dia mikir lagi. Dan pada saat itu membutuhkan waktu yang sedemikian, maka dia tetap jadi terkontrol. Jadi prosesnya, bagaimana caranya supaya kita nggak langsung naik pitam? Jangan bikin drama di dalam pikiran. Makanya bilang di pikiran kita, stop, jangan mikir yang aneh-aneh, stop. Makanya kan gitu kan ya. Maka bisa kita ngomongin kalau dalam hipnoterapi ngomong cancel. Jadi nggak mikir. Jadi yang ada adalah apa? Kita bisa memberikan makna yang positif biar lebih powerful supaya emosinya nggak meluap-luap. Nah ini menarik. Dalam teori NLP ada yang namanya threshold pattern. Threshold pattern. Threshold itu berarti ada ambang batas. Iya. Dan threshold pattern, Richard Bandler selalu memakai sebuah analogi yang cukup menarik. Analoginya adalah seekor unta atau katakanlah seekor kuda dikasih beban di punggungnya. Kalau dikasih beban, mungkin dia masih kuat bertahan. Tapi sampai satu titik saja, bisa saja satu buah sedotan saja pun akan membuat kuda itu atau unta itu kan jatuh. Yang artinya sudah ambang batas. Jadi saya juga temukan proses manusia kenapa bisa langsung it's enough karena tumpukan kejadian masalah yang terlalu dekat jaraknya. Kejadian yang terlalu dekat terus, suatu saat sampai satu titik dia akan mengatakan enough is enough. Cukup. Tapi kalau kejadiannya terjadi, tapi itu lama lagi prosesnya, udah ada masa pemulihan. ada pemulihan, itu kemungkinan untuk istilah pisah atau emosi meledak itu lebih kecil. Ya berarti tadi intensitasnya yang tinggi itu membuat otak berpikir jadi lebih memutuskan hal
lebih cepat gitu ya. Betul. Oke, so mungkin tips buat teman-teman semua yang kondisinya saat ini diserba ketidakpastian, bukan ketidakpastian hidup ya, tapi hidup di Indonesia sepertinya sekarang saat ini sedang tidak pasti gitu ya. Kecuali satu, saya setuju dengan Profesor Gemma. Profesor Gemma cuma bilang apa? Apapun yang terjadi itu sudah digariskan. Walaupun yang digariskan itu bisa jadi benar atau salah, itu sudah digariskan. Tugas kita cuman hanya tunduk, walaupun kondisinya tidak enak. Jadi pada saat kondisi yang tidak benar, tidak kejadian atau apapun, kita cuman tunduk apa yang Tuhan sudah katakan, dan itu yang sudah digariskan. Dan itu yang paling nggak membuat otak kita jadi lebih waras. Dengan kondisi yang lagi tidak kurang waras ini. Artinya kita juga nggak bisa berubah apa-apa dan kita Nggak, yang bisa kita lakukan adalah do the best. Daripada kita maki-maki orang, daripada kita mengutuk-utuk orang, mendingan kita lebih baik apa? Melakukan pekerjaan kita, dalam kondisi berat pun, kita bangkit, kita fight, kita yang berjuang. Kantong kita, hari ini yang kita punya, itu bukan masalah pemerintah. betul. Memang stabilitas ekonomi perlu, Iya. memang politik perlu. Tapi keberhasilan kita, karena semua orang juga ngerasain, Betul. bukan hanya kita. Tapi orang yang bisa fight, yang merubah pikiran lebih positif, dia yang akan lebih jadi pemenang. Yes, luar biasa banget ya. Jadi apapun yang terjadi saat ini, seperti yang tadi Coach Antonius Shariff sudah bilang, ataupun dari referensi lainnya, ya so kita jalankan. Dan di 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, nggak ada yang lebih besar lagi daripada kita berusaha untuk menjadikan diri kita yang terbaik, supaya negara kita juga tetap lebih baik. Saya Coach Hafner. Dan saya Coach Antonius Shariff mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.